Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pagi ini kita bisa menikmati berkat Tuhan, kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan saat pagi hari ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini saya rindu untuk memberikan satu menu, yaitu kita boleh melihat kehidupan dari seorang yang bernama Sakius. Sakius adalah seorang pemungut cukai, bahkan dia kepala pemungut cukai. Badannya pendek, tetapi satu hal yang kita contoh, dia berusaha untuk ketemu dengan Yesus. Mari kita baca dalam Lukas 19. Lukas 19 ayat 1 sampai 6. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Bapak Ibu, mungkin kisah ini kita sering mendengar ya Ibu-ibu, tetapi ada satu keunikan dari Sakius ini. Dia itu mempunyai badan yang pendek ya Ibu-ibu ya, tetapi dia ada satu kerinduan. Bagaimana saya harus melihat Yesus? Orang banyak, dia tidak bisa. Dia punya ide. Dia pikir ia harus naik ke satu pohon. Dia memanjat pohon ibu-ibu ya. Memanjat pohon, lalu dia dapat melihat Yesus. Saat Yesus melihat Sakius ada di atas pohon, lalu Yesus memanggilnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya terkesan sekali dengan sikap Sakius ini, di mana dia berusaha untuk bertemu dengan Yesus dengan berbagai cara. Sikap Sakius ini sungguh menjadi contoh teladan bagi kita. Apakah kita juga mempunyai sikap seperti itu? Kita rindu untuk melihat Yesus. Kita rindu untuk bertemu dengan Yesus. Dengan bagaimana caranya kita harus bertemu dengan Dia. Di saat musim pandemi ini ibu-ibu, mungkin kita tidak bisa beribadah. Tetapi ada banyak cara untuk kita dapat bertemu dengan Yesus. Untuk dapat kita beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus. Seperti yang dilakukan di mana setiap hari Minggu diadakan ibadah online ya ibu-ibu ya. Di situ tentunya kita dengan segala kesibukan kita berusaha untuk dapat menikmati berkat Tuhan. Ibu-ibu, sebab apa? Di dalam setiap ibadah, di situ tersedia berkat-berkat Tuhan yang akan diberikan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kali kita mengadakan ibadah, bahkan hati saya merasa sedih, kita tidak bisa bertemu satu dengan yang lain. Tetapi satu hal, kita perlu bersukacita karena kita bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita mau berusaha untuk dapat bertemu dengan Tuhan Yesus seperti Sakius. Dia dengan berusaha, meskipun badannya pendek, tetapi dia berusaha untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Mari ibu-ibu, kita mau ambil teladan daripada Sakius ini. Kita mau dengan segenap hati rindu untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Sebab di dalam setiap ibadah, di situ berkat Tuhan sudah disediakan bagi kita. Kita baca dalam ayat yang tidak asing lagi di dalam Ibrani 10
ayat yang ke-25. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin ya ibu-ibu ya. Di sini Tuhan Yesus ingatkan kepada kita untuk kita tidak melupakan jam-jam ibadah yang sudah dikerjakan. Meskipun kita tidak beribadah untuk bertemu satu dengan yang lain, tetapi kita bisa beribadah secara online. Ibu-ibu, saya juga sedih kalau ada orang-orang dengan kesibukannya dia melalaikan akan jam-jam ibadah. Tetapi mari kita sama-sama belajar juga saya ya ibu-ibu ya, untuk meninggalkan segala kesibukan kita untuk kita dapat bertemu dengan Tuhan Yesus melalui ibadah yang dikerjakan, karena disitulah Tuhan menyediakan segalanya yang kita perlukan. Bapak Ibu, karena apa? Seperti ditulis di sini ya ibu-ibu ya, di akhir dari Ibrani 10 ayat 25. Dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Ibu-ibu, kalau kita melihat situasi saat-saat ini, keadaan tidak menentu ya ibu-ibu ya. Jelas sekali di sana Tuhan mengingatkan kita untuk kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Apa yang kita lakukan, biarlah kita lakukan dengan tulus, dengan tidak bersungut-sungut. Sebab apa ya ibu-ibu? Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Kalau kita melihat keadaan sekeliling kita, begitu mengerikan. Tetapi janji Tuhan, apabila orang-orang yang mencari Tuhan dengan hati yang tulus, maka Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Jangan sampai saat Tuhan Yesus datang kembali, kedapatan kita tidak dikenal oleh Tuhan. Ada ayat yang mengatakan di dalam Matius pasal 7 ayat 21, kita baca ya ibu-ibu ya. Matius pasal 7 ayat yang ke-21 sampai 22. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 22. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga. Pada waktu itu juga, saya lanjutkan sampai ayat 23a. Pada waktu itu juga, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Oh Tuhan Yesus ampuni ya. Kalau sampai pada hari kedatangan Tuhan, kita dikatakan, aku tidak kenal Engkau. Oleh sebab itu ibu-ibu, di akhir zaman ini sudah akhir zaman. Kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Mari semua apa yang kita lakukan dengan hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, hati yang benar-benar menghormati akan Tuhan. Sehingga di situ dikatakan jangan sampai kita dikatakan Tuhan, Tuhan. Jangan sampai kita berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah aku sudah melayani Engkau? Aku bernubuat demi nama-Mu. Aku melakukan juga segalanya demi nama-Mu. Tetapi Tuhan katakan, aku tidak mengenal Engkau. Oh Tuhan Yesus ampuni, kiranya ini dijauhkan dari kehidupan kita, sehingga kita boleh layak di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang saudara yang dikasihi Tuhan, untuk itulah kita mau belajar seperti Sakius tadi. Kita mau belajar dengan keterbatasan kita. Kita mau mencari Tuhan Yesus. Kita cari Tuhan Yesus sampai dia ketemu.
Karena apa? Tuhan Yesus sudah di ambang pintu. Dia siap sedia mengetok hati kita. Tergantung kita, apakah kita siap untuk membukakan pintu hati kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak jauh dari kita. Tuhan Yesus dekat dengan kita. Oleh sebab itu, kita mau membuka hati buat Tuhan Yesus. Kita baca dalam Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Amin. Kiranya ayat ini memberikan dorongan kepada kita untuk kita mau buka hati buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah ada di depan pintu hati kita. Tuhan Yesus siap mengetok hati kita. Tergantung dari diri kita. Apakah kita siap untuk membukakan pintu hati untuk Tuhan Yesus? Mari ibu-ibu, kita buka hati kita untuk Tuhan Yesus, karena kedatangan Tuhan Yesus tidak lama lagi. Ada pujian katakan, zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora. Kedengaran sana sini banyak kabar yang menggemparkan. Tetapi satu hal Tuhan katakan, berlindunglah dalam sabda Allah. Amin. Puji Tuhan. Ibu-ibu, kiranya sarapan pagi ini benar-benar memberikan semangat kepada kita. Kita mau buka hati kita untuk Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah di ambang pintu hati kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, haleluya.